Hari ini kita akan bercerita tentang legenda Selat Bali. Jangan lupa nonton ya teman-teman. Terima kasih. Dikisahkan pada saat itu Pulau Jawa dan Bali masih menyatu di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Siddhimantra. Siddhimantra menikah dengan perempuan cantik dan dikaruniai anak tunggal laki-laki bernama Manik Angker. Dia tumbuh sebagai pemuda gagah dan tampan. Sayangnya dia memiliki sifat yang buruk, yaitu suka berjudi. Bila kalah berjudi, dia mencuri uang dan perhiasan ayahnya. Hal itu terus dia lakukan sampai suatu saat ayahnya menyadari harta bendanya telah habis karena dipakai berjudi oleh anaknya. Siddhimantra pun memanggil Manik Angker, anak sematawayangnya itu, dan ia pun mengaku bahwa ia telah mencuri uang dan perhiasan ayahnya untuk berjudi. Manik Angker pun berkata, "Ayah, tolong aku punya banyak utang judi." Ayahnya Siddhimantra pun menjawab, "Tapi aku sudah tak punya uang lagi, nak, untuk membayar hutangmu." Sang ayah Siddhimantra pun kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk. Dia mendapat petunjuk untuk mendatangi Naga Basuki di Gunung Agung yang menyimpan banyak harta. Siddhimantra pun kemudian berjalan menuju Gunung Agung. Dia membunyikan lonceng untuk memanggil Naga Basuki. "Hai Naga Basuki, kedatanganku untuk memohon sedikit hartamu untuk membayar hutang judi anakku," ujar Siddhimantra kepada Naga Basuki. Naga Basuki pun meloloskan permintaannya itu, namun dia berpesan kepada Siddhimantra untuk menggunakan uang emas yang diberikan dengan bijak. Siddhimantra kemudian pulang dengan emas yang diberikan Naga Basuki. Dia berpesan kepada Manik Angker untuk menggunakan uang emas itu untuk membayar hutang dan bukan bermain judi lagi. Manik Angker pun berbohong dan kembali berjudi hingga uang emas dari ayahnya habis. Dan ia pun kembali meminta tolong kepada ayahnya. Namun ayahnya berkata, "Maafkan ayah, ayah tidak bisa membantumu lagi, Manik Angker," tutur Siddhimantra kepada anaknya. Manik Angker pun mengetahui kalau ayahnya mendapat uang dari seekor naga di Gunung Agung dengan membunyikan lonceng, dan dia pun memutuskan untuk melakukan hal sama. Hal yang sama dilakukan oleh ayahnya untuk menemui Naga Basuki. Manik Angker pun pergi ke Gunung Agung. Setibanya di kawah gunung, Manik Angker membunyikan lonceng dan dia terkejut dengan kemunculan Naga Basuki dari dalam kawah. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Naga Basuki. "Aku disuruh ayahku untuk meminta sebagian emasmu," kata Manik Angker. Namun Naga Basuki tahu Manik Angker berbohong. Dia menggoyangkan badannya dan beberapa keping emas pun jatuh. Manik Angker pun muncul sifat keserakahannya. Dia melihat seekor Naga Basuki yang terdapat berlian di bagian ujungnya. Manik Angker pun memotong ekor Naga Basuki yang terdapat berlian itu, lalu membawanya lari. Naga Basuki sontak marah dan keluarlah api dari dalam mulutnya. Dia melihat jejak kaki Manik Angker dan menjilatnya dengan lidah apinya. Dan tiba-tiba tubuh Manik Angker lenyap menjadi debu. Siddhimantra pun mengetahui anaknya telah meninggal. Dia menemui Naga Basuki. "Anakmu bisa hidup kembali asalkan kau bisa memulihkan ekorku," kata Naga Basuki. Naga Basuki pun mengembalikan Manik Angker kepada Siddhimantra. Setelah hidup kembali, Manik Angker pun meminta maaf kepada ayahnya. Namun Siddhimantra mengatakan kepada anaknya mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Siddhimantra pun membuat garis di tanah dengan tongkatnya. Garis itu memisahkan dirinya dengan Manik Angker. Garis tersebut mengeluarkan api dan terus bertambah dan berbentuk lautan yang memisahkan daratan dan diinjak Siddhimantra dan Manik Angker. Lautan itulah yang kini disebut Selat Bali, yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali.